Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidanisa Islamima. Pada forum ke-13 analisis media sosial kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sentimen analisis in social media analysis. Apa itu sentimen analisis? Sentimen analisis merupakan proses menganalisis tulisan online untuk menentukan not emosional dari penulisnya. Analisis sentimen sering juga disebut sebagai opinion meaning. Tujuan dari analisis sentimen ini yaitu untuk menentukan alat otomatis yang dapat mengekstrak informasi subjektif dari teks dalam bahasa alami seperti opini dan sentimen, sehingga dapat menciptakan pengetahuan yang terstruktur dan dapat ditindaklanjuti untuk digunakan oleh sistem pendukung keputusan atau pembuat keputusan. Analisis sentimen di jejaring sosial mencoba mengatasi keterbatasan dengan mengumpulkan dan mengusulkan karya penelitian baru yang relevan dari para ahli di bidangnya, memperdebatkan keuntungan dan kerugian ketika seseorang menerapkan analisis sentimen di jejaring sosial, dan mendiskusikan kemajuan analisis sentimen di jejaring sosial dan arah masa depan. Berikutnya mengenai kategorisasi sentimen, yaitu kalimat objektif dan subjektif. Tujuan pertama ketika berurusan dengan analisis sentimen biasanya terdiri dari membedakan antara kalimat subjektif dan objektif. Jika kalimat yang diberikan diklasifikasikan sebagai objektif, tidak ada tugas mendasar lainnya yang diperlukan. Sedangkan jika kalimat tersebut diklasifikasikan sebagai subjektif, polaritasnya yaitu positif, negatif, atau netral perlu diperkirakan. Klasifikasi subjektif adalah tugas yang membedakan kalimat yang mengungkapkan informasi objektif atau faktual dari kalimat yang mengungkapkan pandangan dan pendapat subjektif atau kalimat subjektif. Contoh kalimat objektif yaitu the iPhone is a smartphone, sedangkan contoh subjektif yaitu the iPhone is awesome. Selanjutnya mengenai 3 tingkat analisis sentimen di jejaring sosial. Yang pertama, tingkat pesan. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan polaritas dari keseluruhan pesan yang berisi opini. Asumsinya yaitu bahwa seluruh pesan hanya mengungkapkan satu pendapat pada satu entitas, misalnya satu produk. Yang kedua, tingkat kalimat. Tujuannya yaitu untuk menentukan polaritas setiap kalimat yang terkandung dalam pesan teks. Asumsinya bahwa setiap kalimat dalam pesan yang diberikan menunjukkan satu pendapat tentang satu entitas. Yang terakhir, tingkat entitas dan aspek. Melakukan analisis yang lebih halus daripada tingkat pesan dan kalimat. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa opini terdiri dari sentimen dan target atau opini. Misalnya, kalimat iPhone sangat bagus, tetapi mereka masih perlu memperbaiki masalah pemakaian baterai dan masalah keamanan. Hal ini mengevaluasi 3 aspek. Yang pertama, iPhone yaitu positif, masalah baterai yaitu negatif, dan keamanan negatif. Berikutnya mengenai pendapat reguler dengan perbandingan. Pendapat atau opini reguler sering disebut dalam literatur sebagai opini standar dan memiliki 2 subtipe utama yaitu opini langsung dan pendapat tidak langsung. Opini atau pendapat komparatif mengungkapkan bahwa hubungan persamaan atau perbedaan antara dua atau lebih entitas dan atau preferensi pemegang opini berdasarkan beberapa aspek bersama entitas. Misalnya kalimat iOS lebih baik dari Android, dan iOS adalah sistem operasi dengan kinerja terbaik. Hal ini mengungkapkan dua pendapat komparatif. Berikutnya mengenai opini eksplisit dan implisit. Opini eksplisit merupakan pernyataan subjektif yang memberikan opini reguler atau komparatif, misalnya kecerahan layar iPhone luar biasa. Sedangkan opini implisit merupakan pernyataan objektif yang menyiratkan opini reguler atau komparatif yang biasanya mengungkapkan fakta yang diinginkan atau tidak diinginkan. Misalnya, Sabtu malam saya akan pergi ke bioskop untuk menonton Lone Survivor. Saya tidak sabar menunggu untuk menontonnya. Dan menyimpan prajurit Ryan yang lebih kejam daripada Lone Survivor. Dari hal tersebut, maka opini eksplisit lebih mudah dideteksi dan diklasifikasikan daripada opini implisit. Sebagian besar penelitian saat ini berfokus pada opini eksplisit. Yang terakhir mengenai hubungan dalam jaringan sosial. Analisis sentimen di jejaring sosial umumnya didasarkan pada asumsi bahwa teks yang disediakan oleh pengguna bersifat independen dan terdistribusi secara identik.
Dalam konteks ini, hubungan persahabatan dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pengguna yang terhubung mungkin memiliki pendapat yang sama. Namun, sistem analisis sentimen harus memperhitungkan bahwa asumsi tentang hubungan persahabatan tidak mencerminkan dunia nyata dengan benar, di mana dua pengguna yang terhubung dapat memiliki pendapat berbeda tentang topik yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.